Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman mahasiswa dan mahasiswi Fakultas Hukum semester 6 Fakultas Hukum Universitas Padang Jati yang disingkat UGJ Cirebon. Kali ini Bapak akan memberikan penjelasan terkait dengan materi kuliah Hukum Waris Islam, dan Bapak akan mereview pertemuan pertama pasca UTS, yaitu terkait dengan struktur keluarga waris Islam. Kedua adalah bagian pasti dan bagian asobah dari hukum waris Islam. Ketiga adalah syarat bagian pasti dari ahli waris. Dan keempat adalah konsep mahjub. Dan kelima adalah masalah aul dan masalah rad. Kelima atau keenam itu adalah masalah munasahah, dan ketujuh mungkin adalah proses dan bagaimana perhitungan dan pembagian dari ahli waris itu sendiri. Nah, yang pertama adalah terkait dengan struktur dari keluarga waris Islam. Nah, di sini di whiteboard ini Bapak udah menuliskan susunan ataupun nama-nama atau orang-orang yang termasuk dari ahli waris yang memang sudah ditentukan di dalam Al-Quran, yang berjumlah 25, termasuk mutik dan mutikoh. Ya, siapa itu mutik mutikoh? Adalah majikan ataupun orang yang pernah memerdekakan dari si pewaris. Nah, jumlah dari yang 25 orang itu dibagi berdasarkan jenis kelamin adalah laki-laki 15, perempuan adalah 10. Nah, siapa-siapa mereka nanti kita inventaris satu-satu. Tetapi dari 25 orang ini sudah tersebar di whiteboard ini. Nah, mudah-mudahan ini bisa dicerna karena bagan ataupun gambar yang sama pernah Bapak kirim ke teman-teman, dan mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dibaca lebih dekat. Nah, mudah-mudahan whiteboard ini bisa kebaca dari di layar saudara, ya, dari teman-teman di sini. Nah, kalaupun tidak, nanti Bapak sedikit menuntun biar sama-sama memahami apa itu tulisannya dan maksudnya seperti apa. Nah, struktur keluarga waris ini itu ada 15 laki-laki dan 10 perempuan. Itu kita sepakati startingnya adalah dari suami atau istri. Nah, ini suami atau istri ya. Nah, atau saja. Kenapa? Jadi kita ingin memudahkan teman-teman bisa memahami konsep dari struktur keluarga waris Islam itu sendiri. Jadi kapanpun dan dimanapun kejadiannya si pewaris itu meninggal, maka tempatkan posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini strukturnya. Karena Bapak juga mengingatkan bahwa yang namanya struktur keluarga waris ini akan terus dipakai sampai perhitungan, konsep perhitungan. Nah, ini mudah-mudahan bisa dipahami oleh teman-teman, baik itu adalah baganya maupun nama-nama dari ahli waris ini. Nah, lanjut bahwa yang pertama kita mulai dari suami atau istri. Nah, yang namanya pewaris adalah orang yang meninggal dunia atau mayit atau orang mati. Nah, contohnya adalah ketika suami istri, pasti di antara mereka salah satunya itu adalah yang meninggal duluan. Nah, kalau ceritanya adalah bagaimana kalau dua-duanya meninggal dunia, ya nggak masalah. Nanti kita juga akan menganalisis dan bisa menjawab dari konteks bagian struktur keluarga ini. Contoh misalkan salah satunya meninggal dunia. Misal adalah suami atau gini. Struktur keluarga waris ini ada 25 orang. Kita sebutkan berdasarkan dasarnya dari Al-Quran dan hadis dan ijma ini, 25 orang ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah suami atau istri, ini dihitungnya adalah satu, bukan dua. Ya, contoh misalkan, tapi kalau dihitung sini sebagai ahli waris, maka dua-duanya sebagai ahli waris. Nah, kita hitung ahli waris itu dari dari sisi suami istri, dari jalur suami istri. Misalkan kita hitung semuanya harusnya ada 25 orang.
Kita hitung ya. 1, 2, nih 1, 2, suami atau istri 2, 3 anak perempuan, 4 anak laki-laki, 5 cucu perempuan, 6 cucu laki-laki dari anak laki-laki. Kita ke kanan ya, ke kanan itu biar lebih memudahkan. Ada saudara kandung laki-laki, saudara kandung isinya adalah laki-laki atau perempuan. Ini kita dalam kurung saja ya, maksudnya di dalamnya itu ada laki-laki maupun perempuan, itu termasuk saudara kandung. Atau isi dari saudara kandung itu jenis kelaminnya bisa kemungkinan bisa laki-laki, kemungkinan juga bisa perempuan, atau dua-duanya juga ada. Berikutnya adalah saudara seayah laki-laki dan perempuan, sama seperti ini isinya seperti saudara kandung. Nah, isinya sama itu maksudnya kemungkinan bisa laki-laki, kemungkinan juga bisa perempuan, atau kemungkinan juga bisa laki-laki dan perempuan ada. Nah, ini kan yang namanya saudara seayah, saudara sekandung itu dari mayit. Mayit itu di antara suami istri ada meninggal salah satu, maka ini dikatakan mayit. Ya. Nah, saudara kandung itu bisa kakak, bisa adik. Pasti jabatannya cuma 2 itu, kakak maupun adik. Nah, baik itu laki-laki maupun perempuan itu namanya saudara kandung, atau laki-laki dan perempuan saudara seayah. Ini namanya ahli waris. Berikutnya di anak dari saudara kandung laki-laki ini, khusus anak laki-laki ini adalah keturunan dari saudara kandung laki-laki, bukan saudara kandung perempuan. Jadi yang namanya anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki ini adalah ponakan dari mayit yang diatur oleh Al-Quran, yang dianggap ataupun yang termasuk ahli waris. Bagaimana kalau anak laki-laki dari saudara kandung perempuan tidak masuk? Ya, apa namanya? Ya, kalau di konsep waris Islam itu yang namanya ahli waris itu ada yang namanya dzawil furud, ada juga ada asobah, ada juga namanya dzawil arham. Nah, dzawil furud itu adalah ahli waris nantinya nih, ada ahli waris yang bagiannya sudah pasti. Siapa itu bagian pasti? Bagian ahli waris yang memunculkan yang sudah ditentukan bagiannya, yaitu antara 2/3, 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, dan 1/8. Ini adalah dzawil furuj. Ya, keturunan ataupun ahli waris yang mendapatkan bagian pasti bilangannya seperti ini. Tapi dapatnya berapa istri, berapa dapat suami itu nanti. Yang penting dzawil furud itu adalah orang-orang atau ahli waris yang mendapatkan bagian-bagian ini dari 6 bilangan ini. Itu namanya dzawil furud. Siapa-siapa orangnya nanti Bapak terangkan. Berikutnya ada juga namanya asobah. Siapa itu asobah? Asobah itu adalah ahli waris yang mendapatkan bagian sisa daripada. Jadi asobah itu adalah orang. Asobah itu adalah ahli waris yang memperoleh atau yang mendapatkan warisan sisahan, lebihan. Apa itu lebihan? Lebihan itu kemungkinan bisa dapat banyak, bisa juga dapat sedikit, bisa juga tidak dapat sama sekali. Nah, itu namanya asobah. Nah, yang ketiga namanya dzawil arham. Dzawil arham itu adalah ahli waris. Ahli waris itu kan orang yang hidup baik dari sisi kerabat maupun perkawinan yang berhak ataupun ya yang berhak mendapatkan warisan. Ya. Nah, ada juga dzawil arham itu adalah keturunan ataupun ahli waris yang tidak mendapatkan bagian pasti maupun asobah. Nah, contohnya tadi, misalkan saudara kandung perempuan ini mempunyai anak laki-laki, nah itu tidak mendapatkan, tidak bagian, karena keluarnya dari perempuan, alias silsilahnya itu dari saudara kandung perempuan. Sama seperti ini, anak perempuan ini kalau misalkan di sini ada keturunan baik laki maupun perempuan, itu tidak dianggap sebagai ahli waris, tidak mendapatkan warisan. Nah, kenapa seperti itu? Itu aturan dari Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an menerangkan seperti itu. Ya, dari sononya bahasanya. Nah, dari anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki ini adalah anak laki-laki bukan perempuan, tapi anak laki-laki
dari saudara kandung laki-laki. Nah, ini namanya ahli waris. Saudara seayah laki-laki perempuan mempunyai anak juga, yang anak laki-laki dari saudara kandung dari saudara seayah yang laki-laki. Dari yang perempuannya tidak mendapatkan, alias tidak termasuk golongan ahli waris. Termasuknya apa? Mungkin dzawil arham, kerabat ya yang tidak mendapatkan jatah warisan. Ini. Berikutnya kita naik ke ayah ya, atau kita ke usul. Dari suami atau istri ini, dari mayit, salah satu mayit di sini itu kan pastinya mempunyai orang tua. Nah, orang tua itu adalah ayah atau ibu, bapak atau ibu lah bahasanya. Nah, kita bapak tulis di sini ibu atau ayah karena ini lebih memudahkan. Nah, dari ayah itu yang bagian ahli waris itu salah satunya adalah saudara kandung laki-laki dari ayah. Awas, bapak di sini hanya menulis saudara kandung laki-laki. Kalau di sini saudara kandung di dalamnya ada laki-laki dan perempuan dari sejajar dengan mayit. Tapi kalau sejajar dengan ayah, yang diberikan ataupun yang termasuk ahli waris itu adalah hanya saudara kandung laki-laki dari ayah nih, dari ayah di sini. Dari di sini siapa? Di sini kemungkinan isinya adalah kakak maupun adik dari ayah, dari ayahnya mayit, ya, dari laki-lakinya saja. Nah, terus dia mempunyai anak yang laki-lakinya saja yang diatur, yang ditetapkan oleh Al-Quran. Lanjut, setelah saudara laki-laki, saudara kandung laki-laki, di sana juga mungkin mempunyai saudara seayah yang laki-laki juga. Saudara seayah dari ayah, saudara seayah yang laki-laki dari ayah nih. Ya. Ayah ini mempunyai adik maupun kakak yang bapaknya sama. Yang bapaknya sama itu yang termasuk ahli waris. Dan dia mempunyai keturunan yang ditetapkan pun hanya anak laki-laki saja. Dari siapa? Dari saudara seayah laki-laki. Nah, ini berbeda dengan sini. Kalau dari jalur mayit, saudara kandung itu di dalamnya ada laki-laki dan perempuan, termasuk adalah ahli waris. Kedua, saudara seayah pun yang termasuk ahli waris itu di dalamnya ada pihak laki-laki dan ada pihak perempuan. Nah, baru keturunannya itu hanya laki-laki semua. Nah, kalau kita naik sejajarkan dengan dari sisi ayah, maka hanya pihak laki-laki saja. Saudara kandung laki-laki, saudara seayah laki-laki, saudara kandung laki-laki punya anak, saudara seayah laki-laki pun punya anak laki-laki. Nah, ini naiknya sejajar. Tapi ini kan laki perempuan masuk, ini laki-laki saja, ini laki-laki saja. Kalau keturunan dari mereka laki-laki, ini laki-laki semua. Nah, itu jadi jalur kanan saudara dari mayit, sebelah jalur kanan, bahkan gambar sebelah kanan dari mayit. Ayah. Berikutnya, ahli waris berikutnya adalah di setelah ayah ada orang tua dari ayah, yaitu nenek dan kakek. Kenapa dikatakan nenek sama kakek? Karena dilihatnya dari mayit. Awas, bapak menerangkan ayah, saudara kandung, saudara seayah itu dilihat dari potretnya, adalah rujukannya dari sumbernya dari status mayat suami atau istri ini. Ya, nah maka muncul di sini istilah ayah. Ayah dari siapa? Ayah dari mayit. Nenek dari siapa? Nenek dari mayit. Kakek dari siapa? Kakek dari mayit. Nah, ayah, setelah ayah itu ada nenek dan kakek. Ini termasuk ahli waris. Berikutnya dari jalur ibu. Dari jalur ibu dan nenek. Nenek siapa? Nenek dari ibu. Nah, nenek dari ayah juga bagian dari ahli waris. Kakek dari ayah juga ahli waris. Ibu hanya neneknya saja. Jadi ibunya dari ibu saja yang termasuk ahli waris. Kakeknya gimana Pak Is? Tidak masuk. Ya, tidak diatur dan memang tidak masuk ahli waris. Bisa juga namanya dzawil arham. Itu dari usul, dari orang tua si mayit. Nah, yang terakhir adalah, atau mungkin yang berikutnya adalah
saudara seibu dari mayit. Nah, di dalamnya ada laki-laki, ada perempuan. Nih, paling kiri. Kenapa Bapak tempatkan sebelah kiri? Ya intinya ingin memudahkan nanti teman-teman bisa mencernanya lebih gampang, maka dipisahkan dengan saudara-saudara yang lainnya. Satu, dari segi derajat kedekatan pun jauh. Nah, kenapa ditempatkan di sini? Karena nanti hubungannya itu lebih memudahkan untuk dipahami bagaimana cara memetakan dan bagaimana membagi bagian-bagian pasti daripada si ahli waris saudara seibu, laki-laki dan perempuan. Sekarang pertanyaannya, apa maksudnya saudara seibu, laki-laki dan perempuan? Seperti ini. Kalau dia dari saudara seibu, dari mayit ini ya, atau misalkan mayit ini suami ataupun istri ini salah satu jadi mayit nih, udah meninggal jadi mayit. Mayit ini mempunyai adik maupun kakak pastinya. Kakaknya yang kebetulan orang tuanya sama, ibu dan ayah ini, maka namanya saudara kandung, kakak maupun adik. Kalau misalkan saudara seayah, mungkin ayah ini mempunyai istri baru, istri muda, maka dia statusnya saudara seayah, saudara, tapi punya ikatan saudara itu hanya dengan ayahnya saja, bukan dengan ibu ini. Ya, jadi ayah plus misalkan di sini nih, ayah nikah sama istri muda, dia mempunyai anak ini. Ya, ayahnya sama, istrinya beda. Beda dengan siapa? Dengan mayit. Karena mayit orang tua mayit itu ibu dan ayah. Tapi orang tuanya saudara seayah, ayah dan ibu muda. Nah, itu maksudnya pengertian dari saudara seayah. Sekarang saudara seibu sama, cuman yang dijadikan yang berbeda, yang baru itu adalah ayahnya. Jadi mayit ini mempunyai adik ini. Adik ini adik sama suami ini, sama mayat ini, ya ibunya sama. Nah, kemungkinan ini meninggal, dia nikah lagi sama suami baru, ya bisa ini meninggal atau ini cerai. Nah, ini nikah lagi dengan suami baru, lahirlah saudara laki-laki dan perempuan ini, kakak maupun adik dari mayit. Nah, jadi ini punya saudara dengan si mayit gara-gara ibunya si saudara seibu ini dengan ibunya mayit itu sama, tapi bapaknya beda. Itulah yang dikatakan sebagai saudara seibu, laki-laki dan perempuan. Saudara seibu, ya, bukan kandung, tapi saudara saja. Ya, karena kalau kandung beda, ya beda bapak. Nah, berikutnya nenek dari ibu itu bagian daripada ahli waris, dan nenek dari ayah adalah bagian daripada ahli waris. Yang terakhir adalah mu'ti mutiko. Jadi mu'ti mutiko ini adalah ahli waris juga. Siapakah mu'tik? Mu'tik itu laki-laki, mu'tiko itu adalah perempuan. Laki-laki yang memerdekakan alias majikan laki-laki, mu'tiko majikan perempuan yang pernah memerdekakan mayit. Itu ceritanya, maksudnya itu pengertiannya. Nah, tapi konsep mu'ti-mutiko ini hari ini mungkin karena udah zaman udah merdeka, sudah maju dalam hal pergaulan maupun konsep penjajahan dan budak hari ini kan sudah nggak ada. Tapi secara konsep keilmuan, mu'ti-mutiko ini tetap ada, maksudnya tetap dibahas walaupun tidak relevan dan tidak dipakai lagi, tapi konsep asalnya adalah ada, yaitu mu'ti dan mutiko, karena dulu ada kasusnya dan Allah udah memberikan petunjuk seperti ini. Nah, kalau dihitung berapa Pak Is, semuanya ini adalah 25. Laki-laki 15, perempuan 10. Coba kita hitung bener nggak sih omongan dari Bapak dan konsep keilmuan. Sekarang perempuan, kita lihat perempuan dihitung dari mana? Kita kan dari istri dulu. 1, ya, 2 anak perempuan, ya 3 cucu perempuan, ya 4 saudara kandung perempuan, 5 saudara seayah perempuan, 5, ya 6. Naik, coba naik ke atas, ke sini dulu. Ini nggak ada lah perempuannya. 5, 6 adalah ibu, 4, 5, 6 adalah ibu, 7 adalah nenek dari ayah, ya 8 ada nenek dari ibu, 9 adalah saudara seibu, ya perempuan nih. 10 apa satunya? 10 adalah mu'tiko. Tuh. Jadi
ahli waris yang pihak perempuan itu jumlahnya ada 10. 1 istri, 2 anak perempuan, 3 cucu perempuan, 4 saudara kandung perempuan, 5 saudara seayah perempuan, 6 ibu, 7 nenek dari ayah, 8 nenek dari ibu, 9 saudara seibu yang perempuan, yang ke-10 adalah mu'tikah. Nah itu. Sekarang laki-laki ada berapa Pak Is? Laki-laki ada 15. Coba hitung kembali. Nah, Papa hapus dulu nih. Biar nggak ribet dan tidak bentrok angka-angkanya. Nah, kita hapus dulu. Papa hapus dulu angka ini. Nah, kita coba hitung ahli waris dari pihak laki-laki. Nah, bener nggak ada 15? Nah, coba kita telusuri. Bener nggak bagan struktur keluarga waris ini seperti konsep dari ahli waris itu sendiri, konsep daripada pembagian menurut Al-Quran itu bener nggak nyatanya gitu ya. Nah coba, nah ini biar kita tidak bentrok, angkanya cuma 1 sih, angkanya 1 sampai 10 itu kan, jadi jangan sampai malah nambah pusing teman-teman ya. Udah semua kan, udah dihapus. Sekarang bener nggak ada 15 pihak laki-laki? Kita hitung mulai dari suami. Suami itu laki-laki perempuan? Ya pastinya laki-laki dong. Ya. 1 suami, ya. 2 anak laki-laki, 3 cucu laki-laki dari anak laki-laki, 4 atau kemana nih? Kesini dulu boleh? Kesini dulu boleh? Kesini dulu boleh, nggak apa-apa. Biar konsepnya sama ya. Saudara kandung laki-laki berarti 4. Ya. Saudara seayah laki-laki 5. Ini anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki ini punya anak laki-laki berarti 6. Ya. 7 ini juga sama. Saudara seayah laki-laki punya anak laki-laki berarti jenis kelamin laki-laki. 6 7. Berikutnya naik 7 8. Ayah itu laki-laki perempuan? Ya laki-laki dong. Orang tua dari ayah atau ayah itu ya laki-laki. Bapak kita, bapaknya mayit 8. Saudara kandung laki-laki dari ayah, laki-laki perempuan? Laki-laki, maka 9. Saudara seayah laki-laki dari ayah. Nih, saudaranya ayah ini yang seayah tapi laki-laki berarti 9 10. Saudara kandung laki-laki dari ayah mempunyai anak laki-laki. Nah, berarti 11. Ini laki-laki juga 12. Nah, kakek 13. Nenek tidak 13 14. Karena di sini ada saudara laki-laki. Ya, saudara seibu yang jenis kelaminnya itu isinya adalah ada laki-laki dan maka dihitung laki-laki kan ada berarti orangnya. Berarti 14. Satunya mana Pak Is? Satunya ini baru 14, satunya adalah mu'tik. Nah, mu'tik ini adalah majikan laki-laki yang pernah memerdekakan si mayit dulu mungkin ceritanya. Dan itu terjadi, mu'tik ini akan mendapatkan warisan ketika ahli waris yang lainnya itu meninggal semua.